Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa faraja Allah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabih min asbaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa wa ballagha Rasulullah Ibnu Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'alla Allah yanfa'u bihi al-mutakallim wa sami' fa yadkhuluna fi syafa'ati hadha nabi syafi' wa darahan ibrahim dzalika an-na'im Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah Langgar Baitur Rahim, wabil khusus guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang semoga semuanya mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan Allah taala segala kenikmatannya berupa iman, Islam, dan petunjuk pertolongan hingga kita sekarang dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita sambung untuk melakukan majlis taklim sambil menunggu-nunggu waktu isyraq. Ulun ucapkan terima kasih kepada panitia yang hal ini saudara-saudara kami yang jauh-jauh datang ke rumah ulun untuk mengurusakan tentang giliran mengisi majlis taklim di Langgar ini. Jadi ulun dari Sungai Benar atau Jarang Kuantan. Nah, jadi berangkat dari 10 menit lagi imsak berangkat lagi. Nah, itu. Jadi motor ulun ini 40 aja ini taruh laju. Taruh laju jadi santai aja dah. Alhamdulillah kan ketemu di sini. Nah, jadi rasanya ini paling jauh dah di antara tempat yang ulun datangi di Pulau Salina paling jauh di sini. Nah, alhamdulillah dilancarkan Allah taala hingga sampai ke sini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta amal saleh yang diridainya hingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu diarahkan Allah taala kepada hal-hal ibadah yang mana itu adalah sesuatu yang Allah ridai. Semoga kita semuanya diselamatkan Allah taala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi panitia kan ketika datang ke rumah ulun menyodorkan tema itu tentang pembatal salat. Maka ulun akan membacakan atau mengambilkan dari kitab Fathul Mu'in. Jadi redaksinya itu tabtulus salatu bi niyyati qat'iha. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulama bidaramin, salat itu akan menjadi batal barangnya sembahyang tu nang fardu kan, nang sunnat kan. Ini sembahyang aja. Itu dengan ada niat ingin berhenti. Jadi bila ada kita kata sembahyang tu ampih aku nah. Ampih sudah sembahyang dah. Ampih hana sembahyang dah, ampih dah langsung. Nah, berbeda dengan puasa. Misalkan kita ini puasa nih nah, ampih aku puasa nih ya, akan apa benar nih. Ayo semalam tu kan, bilang berangkat tadinya leh. Nah, ya lah panas semalam leh. Rasanya semalam paling panas sudah leh. Nah, ayo foto yang betah hari. Ini gimana pahalanya leh. Puasa itu kan makin panas makin kena pahalanya, perjuangannya makin berat. Nah itu kan lalu misalnya kalau panasan hari semalam tu lah berbuka punah aja, itu hendak di hati membuka, tapi kata terlaksana, kada tanggawi je pembatal puasa, maka otomatis puasanya kada batal. Beda dengan sembahyang, misalnya bina sembahyang Allahu Akbar, parapang gurugum, maka ada bagian masih bedakan di mana di rumah kan. Nah, alang-alang karing lagi didain atau tatapasan kayak dengan memutiki belum tadi kan, tak lanjut sembahyang deh, gurugum. Nah, betul ada sembahyang. Nah, ada kawat. Jadi sembahyang itu harus serius.
bila kita mulai start Allahu Akbar harus talah. Jangan kita ada anggapan buka bebetal hakunah, ampih hanah boleh gitu, bila itu betul langsung. Beda dengan puasa atau orang beriktikaf. Itu kalau sudah takbir pembatal puasa dia batal. Amal sekadar hendak bebetal aja kada batal dulu. Atau sembahyang itu misalkan digantungkan dengan sesuatu kejadian walaupun mustahil menurut adat. Ya tadi ini kan perapang bergum-bergum. Maka tabasan nih karing sudah, maka dia memiliki. Lalu ada di hati, aku bila hujan langsung ampih sembahyang. Itu, aku bila hujan hari langsung ampih sembahyang. Mau kita pasan, maka langsung batal sembahyangnya dah. Karena sudah ada kadar serius sedikit sembahyang. Nah, menggantungkan sesuatu akan terjadi kan. Bila hujan hari aku batal sembahyang, batal langsung. Walaupun sesuatu yang mustahil. Mustahil kayak apa? Bilanya hujan satruk aku batal puasa. Maulah hujan satruk lagi rana. Nah, padahal mustahil kan, maka batal sembahyangnya. Jadi kadang boleh sembahyang digantungkan dengan hal apa saja untuk membatalkannya. Artinya sembahyang dia harus serius hatinya, atau kadang boleh main-main. Namun puasa kawat tadi kan ubah hatinya hendak berbatal. Selama kadang melakukan pembatal puasa, maka puasanya kada batal. Jangankan kayak itu, ada lagi lebih rendah pada itu lagi, bahasanya wa taraddudun fihi, dan ada keraguan-raguan batal sudah. Tadi kan aku batal itu serius kan, batal memakai bujur atau aku bila yang terjadi ini batal, itu kan ada keseriusan. Ada ini batal kada. Itu aja separuh-separuhnya kan ragu-ragu batal juga. Hati sembahyang lah. Jadi kita sembahyang di surah Allah Ta'ala harus serius kita kan 100% kita hadapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Ada boleh main-main kan? Amun misalkan Pak ada mah di hati ini datang, kita batal sembahyang aja. Nampi nang kada karuan tuh batal. Nah, ini was-was katanya kan. Kita kada pikir apa-apa, datang kan itu membisiki hati kita kayak datang langsung menyerang ke hati kita tuh. Itu namanya was-was. Nah, maka ini kan asik. Ada kan kita tuh mungkin hati kita tuh kan antaran ya itu kan rawan lah. Ada karena bisikan masuk. Ini aja kita ada berencana nak memikirkan itu. Tang timbul surangan aja itu orangnya was-was. Nah, itu mah ada betul aja. Betul kata kali ada kayak itu kan asal jangan kita melawan ini aja. Jangan diharong, jangan digaduhi, jangan dihirani, maka kada batal. Karena itu bukan kehendak kita. Itu kan serangan-serangan dari hantu lah. Nah, kita ini kan hati kita ini rawan, ini kan sedikit menyerang. Ya tang kita itu kan kita ini nomor WA kan di chatnya, dikiriminya chat, dikirimnya gambar, dikirimnya video, kita masuk hati kita itu tangsilnya kan. Kita ada was-wasan dari syaitan. Nah, begitu pula kalau orang-orang masalah iman ini kan, kami jawab kafir saja, kami murtad kan. Itu kan yang dirami. Itu adalah memang serangan-serangan dari apa tadi setan tadi kan yang ketujuh menyerang manusia dengan khatar-khatar, dengan was-was, bisik-bisikan yang kada benar tadi. Maka imannya kada hilang karena itu bukan dikehendaki kan dengan sendirinya. Tapi diserang oleh hantu membisik-bisiki dalam hati tadi. Kemudian lagi batal pula sembahyang dengan wa fi'lin katsirin, dengan banyaknya perbuatan, banyak bergerak-gerak. Yakin telah terhitungnya banyak. Tapi gerakan itu bukan termasuk jenis perbuatan salat. Nah, kalau memang jenis perbuatan salat kan kita bergerak-gerak tuh bisa aturannya itu bergerak, pindah-pindah rukun. Wilaan berturut-turut. Jadi terhitung gerakannya itu kada ada jeda. Itu kan? Kada ada jeda. Jadi kalau misalkan sembahyang itu bergerak tangan kan, maka tangan ini nih ngapa telapak tangan ini kan bila kita gerakkan 3 kali berturut-turut betul sembahyang kita kan. Karena ini termasuk anggota besar kan nih. Apalagi mungkin pintu begini ya kan. Apalagi tangan mulai bahu kita menggerakkan 3 kali berturut-turut betul, atau betis berjalan ke 3 langkah betul. Gitu. Tapi kalau jari aja ada apa? Ini kada dihitung. Misalkan kita gedam, ya kan kita letakkan dulu tangan kita yang ada di pipi kita, anda dulu tangan di muka, jadi geru. Ini kada apa kan? Jari ini kada apa bergerak. Tapi kalau sudah kita lepas tangan bergerak 3 kali, betul lagi. Ini mazhab kita Syafi'i ini lebih apik masalah gerakan sembahyang ini. Biar bisa melihat orang sembahyang di Masjid Haram. Tarawih hari ini
Ada aja nih kan orang bahari kan, bahari kita biasanya padahal memutar kan tiap malam kok ya. Ada TV apa ini channel Makkah Madinah kan, ada bahari kan ada TVRI kan bahari menyiarkan nih tengah malam tuh tarawih secara langsung dari Masjidil Haram. Ada kalau aja di belakang imam tuh atau imamnya seorang, Allahu Akbar, aja tangan kenapa Allah bergerak, aja baju apa, baju apa nih? Bajunya gemisnya nih kan, baju namanya nih, baju apa? Baju pakaiannya nih kan, nah jauh berapa katakan bergerak, bilang benar kan, bilang apa jurang tuanya, banyak gerakan tuh nah itu kan lain mazhab, itu mazhab Imam Hambali, mungkin bolehnya itu ada betul itu, ada kita Syafi'i ini masalah gerakannya apik benar, jangan sampai kita bergerak 3 kali berturut-turut, nah itu, jadi kan lain mazhab itu lain pahamilah, lain hukumnya kan, jadi kita kadang-kadang nuruti, aku aja bagi bergerak, nah kayak Imam Masjid Haram ya. Boleh bergerak banyak, itu yang mazhabnya kan kita awal kita asal turuti kan. Kita mazhab Syafi'i kan boleh banyak bergerak 3 kali berturut-turut. Misalnya berjalan 1 2 langkah aja naik kan. Lawas hanya bergerak apa? Tapi kalau bergerak itu sampai berturut-turut 3 kali itu dianggap banyak sudah, maka batal sebenarnya. Nah itulah. Jadi sampai 3 kali adalah. Cuma kayak apa dianggap antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang kedua dianggap terpisah, ada jeda. Itu macam-macam lah orang mengatakan apa membatasi ulama kan. Belajar namanya tuh yang dianggap putus kan. Dianggap putus antara gerakan pertama dengan yang kedua. Ada pernah membaca mungkin di dalam ini dari anak ini itu sekadar baca qul huwallah. Berapa detik kita baca surah qul huwallah tuh nah. Anggaplah 10 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anggaplah 10 detik misalnya kan baca qul huwallah. Nah, maka antara gerakan pertama dengan gerakan berikutnya bila terjeda, terhalang, terdiam, pesawat, kira-kira sekadar baca qul huwallah, maka gerakan yang kedua itu hitung 1 ulang baca. Kada dianggap berturut-turut. Terpisah gerakan yang pertama dengan gerakan kedua. Ini bisa terjadi kita ketika orang batal sembahyang. Kita besok oleh, nah, pertama sama dua. Lalu pertama datang batal, lalu kan bakal keluar nih, mundur, lalu nyebak bakal keluar mundur biasa. Nah, lalu misalkan yang di belakang ini maju, nah maka yang maju di belakang ini kan benar bergerakannya itu harus hati-hati jangan sampai tiga apa namanya 3 gerakan berturut-turut. Ada yang menghitung 1 masih, yang penting berketiga bila maju, kanan maju, kiri maju pas jajar, maka hitung 1. Jadi misalkan ganti stop perhatikan begini nih. Misalkan orang bisa dibukain, misalkan betul kan, menunjukkan di belakang maju, 1, 2, ini cuma 1 aja. Itu bedanya sejajar di 1. Selesai, selesai. Padahal kalau hitungan yang lain kan 1, 2, 3, 4, betul. Ada yang mengatakan bila gerakan, yang penting berarti jangan sampai kadar ketimbang, ini jajar aja, kan? Itu maksudnya, karena akan kiri jajar meletakkannya 1, 2, 2-nya kan ada, padahal 1, 2, 3, 4 itu orang lain enggak? Nah, yang beda itu lainnya 1, 2, nah, betul. Karena ada jajar, jenisnya ada kami sekarang ini. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang batal, kalau di step pertama seharusnya di belakang maju. Kenapa? Kalau yang di sana di Jerman itu berdiri karena berdiri, kebanyakan bergerak ya, itu kan. Nah, menurut itu kan misalkan di belakangnya harus menutupi, ini kan jadi bergerak. Misalkan sini ada batal, otomatis kan mulai sebelah situ kan diri bergerak, lalu banyak yang bergerak jadinya. Usia ada yang kada bisa kan yang bergerak ini, nah lalu sampai 3 kali berturut-turut bisa batal jadinya kan. Ya, walaupun kan kebanyakan orang kebanyakan bergerak ada banyak malah pakaian itu awas hanya belang-belang ngambil sesar kehigian tadi itu kan. Nah bagusnya kan di belakangnya maju otomatis sapnya tertutup nang lain di sebelah tadi kan banyak bergerak itu kan. Nah bagusnya kayak itu supaya jangan banyak yang bergerak. Ya walaupun kan kita kada tahu mana nang ibu utama lah sama ngisi itu. Cuma lebih bagus kan jangan banyak bergerak. Jadi jedanya itu sekadar baca surah Qul Huwallahu Ahad. Itu kan yang kita boleh sekali bergerak awas berenai kan. Ya bergerak pulang kedua itu 1 taruh tak. 1. Awas
hitungan talah baca qul huwallahu ahad, sudah habis tadi kan, hanya bergerak satu pulang, dan gerakan kedua tadi itu satu pulang. Karena jeda sudah habis sah, sudah kan. Nah dianggap batal itu kalau berturut-turut 1, 2, 3 kan nah itu. Nah, itu. Tapi ada ulama mengatakan bila kita sejajar aja hitung 1, 2 berarti kan selesai. Ada juga itu. Nah, walaupun itu kan ada pendapat, ada juga yang berbeda lah pendapat itu. Tapi kalau wajib kita pakai. Misalkan penggerakan itu banyak, tapi lupa aja, lantaran lupa aja. Nah, maka ini tidak dimaafkan. Kenapa aja? Kenapa? Karena kada badil. Kalau banyak bergerak tuh dikit pada sembahyang, misalkan itu kan mungkin lupa. Kalau banyak sudah kada lagi. Nah, itu. Dianggap tuh kada dimaafkan lah. Nah, kayak pelanggan ngaran banyak tadi contohnya pulang. Nah, seperti 3 kali mamamah. Nah, kita tuh kan dimuntung tuh apa kada di mamah 3 kali, angkup 3 kali betul. Nah, dengan sengaja kan lupa. Jadi dah kada dimaafkan juga lupa kan. Jadi kada sembahyang itu kan memang kita kenapa jadi sembahyang itu kada dimaafkan demikian. Karena orang sembahyang ini gaweannya khusus. Bismillah berdiri kan kada lupa pada sembahyang oleh TTR berdiri maulah kada kita sembahyang. Ada sajadah diampal pulang, madhab kiblat pulang kan. Lain puasa, nah aja aku diingat dia makan aja. Wajar aja orang puasa diingat. Karena puasa itu kada ada gerakan khusus. Biar kada ingat makan apa karena astagfirullah aja aku makan itu biji. Banyu cangkir kan di warung nih. Aku puasa nih astagfirullah aja. Kada apa kan kada betah. Karena kita puasa itu kan gerakan puasa kan ada gerakan khusus. Amun sembahyang nyata orang yang ampar sajadah madhab kiblat, masa lupa. Terbeda kalau lupa nih, amun lupa aja paling sekali bergerak, aku sembahyang nak ada apa, kan? Mau sampai 3 kali bergerak, kan ini dia ulama lupa, kan? Karena ada gerakan khusus. Nah itu kan alasannya tuh. Maka 3 kali mamah itu dianggap batal. Ada mutong juga aku angkup lah, batal, kan? Karena tuh dianggap sudah main-main kan, kada serius nih sembahyang. Atau melangkah 3 kali tadi berturut-turut tadi. Nah. Ada juga dihitung 3 kepala bergerak, tangan keduanya bergerak. 3 adalah, nah tangan taburung bingan nih, tangan bergerak sekali 2 kan, kepala pulang bergerak, betul enggak? Ketika 3 anggota itu bergerak sekaligus. Nah, walaupun dia bersamaan, hitung 3 juga. Jadi hati-hati kita lah menggerak-gerakan anggota badan yang kadang termasuk pekerjaan sholat. Kemudian nah, sini ada pembahasan yang berjalan yang sejajar kita hitung 1 kan. Adanya hitung 2. Nah, jadi kan bila hitung 2 itu pasal kan 1, 2 berendah ya. Dikira sama atau habis kumullah memang juga saya pulang. Ada kayak itu. Namanya apiknya kan. Tapi itu dua pendapat ada mengatakan 1, 2. Ada mengatakan 1, 2. Berendah ya kan. Dikira habis kumullah ada 10 detik. Dia pulang gitu. Ada nak itu mapiki kan. Jadi bergerak tuh ada sekaligus. Jadi orang yang sekaligus bergerak, hitung 2 langkah, karena sejajar. Ada juga yang bergerak 2 langkah dulu, hitung sejajar, hitung 2, lalu berenang. Kira-kira pagat sudah kan? Dari berturut-turut hanya maju pulang untuk menyempurnakan stopnya tadi. Kemudian la biharakatin khafifah. Kada batal sembahyang dengan gerakan yang ringan, walaupun banyak berturut-turut. Makruh hukumnya lah. Contohnya kata riki aswabi, seperti menggerak-gerakan jari jemari. Nah, ini kan sembahyang. Kalau tangan nih, jari ini apa-apa kalah kekaliwai ini kada batal. Amun yang ini bergerak nih telapak tangan hitungan. Amun jari dia kaliwai apakah gawi kada batal. Tapi makruh hukumnya lah. Kada ada kepentingan kalau ada urusan kada ada yang dilakukan. Mengambil guru itu kan menghilangkan geta itu kan penting dihilangkan. Atau juga termasuk mata bagi kijib. Kada batal bang sembahyang mata bagi kijib. Ini kan nih pelopor mata nih bagi kijib kada batal juga. Yang bedanya disengaja kan kancak memainkan makruh tadi lah. Nah, atau bibir kerumut-kerumut ada bacaan. Nah, atau lidah. Apakah memainkan lidah kan sambil manangkala imam baca surah, ini lidah main-main apakah membujurkan apa kesulitan lah. Nah, itu makruh juga. Nah, cuma kada batal dengan lidah itu dia masih di tempatnya bantak nah. Misalkan orang gadalan, gak ada kemarif lagi kan sembahyang tuh bergeru, bergembus nih.
Nah, saking getarnya. Nah, ini kalau memang ada suatu unsur, kata kemarin tadi kata getar, banyak gerakan atau orang menggetar lah. Nah, menggetar dari dulu kan. Yang menggetar atau ada getar itu kada diki namanya kan. Itu namanya harakatun intirariyah, gerakan yang terpaksa kan kada diinginkan. Itu kada getar. Padahal kan orang menggetar itu banyak gerakannya nah. Dimaafkan. Jadi ketika tangan ini kita gerakan, cara menghitungnya lah. Nah, tangan misalnya kan misalkan mengambil buku lah. Ada kan orang sembahyang tarawih sambil baca mushaf. Kalau ada aneh lah. Madzhab kita Syafi'i kan boleh sembahyang hanya bacaan Quran. Nah, kayak kita subuh Jumat kan ganda apa nih? Surah apa nih? Sajadah kan di hadapan kita. Untuk madzhab Syafi'i boleh saja. Betul-betul enggak boleh ya sambil sembahyang baca tulisan ya, boleh baca yang lain. Karena madzhab Syafi'i boleh saja. Jadi misalkan ada imam lah pakai, wah ini kan nyaman di HP lah. HP itu kan tinggal kita buka Qurannya dulu kan. Jadi Anda nyalain yang penundaan mati itu kan selama 10 menit ya kan. Ada saya matian di HP-nya nih. Anda gitu kan. Jadi Allah ambil. Nah, ini 1 2 ini hitung satunya. Nah. Ketika tangan ini turun ambil Quran, ambil HP misalkan ada Quran itu lah. Turun nih lawan itu 1 masih. Jadi enggak Allah Akbar kan. Sudah ada tombol dolin amin ambil HP ini kan ini nah. Ambil apa? Nah, ini hitung 1 masih. Tulak lawan bulik 1 masih hitungannya. Jadi kalau orang misalkan bisa mengatur lah, itu tidak ada kita bijak. Tapi lancar mah baca Qurannya lah, boleh menuju. Kemudian belakang orang kalau baca Imam Tarawih misalkan, di 3 ayat kan rukuk lah. Nah, apa yang ada tahu ulang nih. Asal jangan banyak gerak, jadi apa? Itu kan ambil. Nah. Habis Anda pulang kan dia orang bijak, dia pengaman ya, Anda pulang, turun. Punya gerakan ini turun, bulik itu untuk 1 aja. Tangan kita nih turun, bulik 1 aja. Kan habis nyaman Pak. Bukan atau misalnya sudah berjalan dulu kan kalau matian lagi. Ambil. Baca lagi. 3 ayat kan ada pulang. Rokok. Karena waladhdallin ambil pulang HP-nya kan. Jadi gerakan tuh kalau dibaca sih. Artinya kada batal lah. Jadi jangan aneh kalau ada misalkan pembuahan orang baca orang tarawih. Perjus semalaman lah. Lalu pakai Quran yang membuka kan. Itu kada aneh. Kada batal ada yang penting gerakannya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Tapi biasanya nih orangnya lancar kok baca Quran, baca bejujur lah, kasihan di belakang lah, kalawasan ini. Lawan kita sejus lah, kita duduk tarawih kan, biar antum sejus, biar lancar baca Qurannya sejus, pasti satu juga diurang. Karena kan salam ber kan rakaat, bila hendak juga kan menggunakan kayak itulah, itu mungkin setengah juz kan, sama-sama lah, supaya imbang kayak orang kan kayak biasa dan habisnya lah. Jadi ada malam beti lawan jemaah. Itu jemaah ini kan mahir cepat deh, atau membandingkan lain orang pihak di belum. Nah, kalau lain tak ganggu jemaah jadinya. Gitu. Kecuali kalau memang orang ketujuan berdaan, nah, lalu kan tentang sejus, bagus saja kan. Nah, kebagian ke semangatnya masing-masing dari jemaah dari. Nah, itu cara menghitungnya di sini. Jadi kan bedanya turun, kembali itu hitung 1 aja. Atau mengangkat dari dada kan, Anda pernah biasa itu dianggap 1 aja. Atau kita angkat tangan, misalnya kan muha kita biasa lah. Kita angkat tangan kan nih, tangan dari dada kita kan angkat. Nah, menuju ke sini, ini hitung 1 aja. Lalu gitu kan. Nah, turun ke 1 pulang tak. Dimakan kita tuh lawasakan dong andaknya. Tapi seandainya kan kita naik, begitu, turun pulang hitung 2 aja kan. Hitung 2 aja mau cepat anehnya tak. Cepat apa nih gerakannya. Misalnya kita begitu ke lawas, tangan dari naik kan. Dikira sudah paket jadi dari pertama turun tenang hitung 1 aja gerakannya tak. Oh, kalau disambung hitung 1. Kalau nyata lawasnya sedikit hitung 2. Kalau lawas benar hitung 1. Kemudian batal sembahyang dengan menuturkan 2 huruf wa binutqin biharfaini. Menuturkan 2 huruf walaupun 2 huruf itu kan dimengerti. Ini bisa kita sembahyang itu kan menguap. Itu kan alif, hamzah, alif, ha. 3 dah. Yang sampai ketika menguap itu keluar huruf. Menguap itu nah kan keluar huruf. Memuasakan menguap mana? Nah, kenapa kau weh kenapa kan disampaikan menguap? Jadi bila menguap itu jangan bersuara. Menguapnya memuasakan menguap lalu keluar huruf kan? Betul lah. Wah itu kan waw lawan ha. Betul dah.
walaupun kada dimengerti. Bila dua huruf keluar walaupun kada dimengerti batal yang. Nah kayak bedehem itu kan dan kurang baca aja lah. Itu kan berbeda, ada alif, ada mim. Walaupun hurufnya itu kan jelas. Ulama yang keras kan, ulama yang apik itu juga berbeda. Kalau kita sebagai itu bedehem-bedehem. Boleh bedehem kalau kita membaca wajib, tak lagi baca Fatihah. Bila kada bedehem kada timbul suara kita. Kan rukun qauli Allahu Akbar. Pertama nang takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah. Kemudian baca tahiyat akhir, itu kan? Itu rukun qauli ngarannya sampai ke salawatnya nih. Nah, itu rukun qauli itu kada boleh talinya kada mendengar. Misalnya kita baca Fatihah, kurumut muntung baca Fatihah. Talinya seorang aja ada mendengar, apalagi talinya orang. Kada sah. Baca Fatihah atau kurumut muntung tapi kada mendengar. Bah kayak aja pun taborong misalnya harinya hujan. Maka dia kasih seng atau sembayang nih. Baca biasa, kadang-kadang nangarai orang kan. Nangarai orang. Dia dapat seng, dapat hujan kan. Membarap nih Pak, bunyi apa seng ka hujan kan nyaring benar. Hilang suara-suara. Lah baku siap lagi. Baku siap sembayang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tahiyat menyaring juga. Kayak itulah. Busia hampir bakajut hujannya, kita bakalah namanya. Siapa yang ucap sabda rumah ta? Nah, maka yang diambil adalah suara standar. Kayak standar itu. Nah, dia misalnya tang malam bangun dengan tahajud teh. Nah, sunyi harinya kan. Tang malam itu tahajud. Sunyi harinya kan. Lalu dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak itu berbisik itu tadi dia mendengar, maka itulah dengaran standarnya kan. Jadi volume suara kayak itu mana? Nah, kira-kira kita waktu normal kita mendengar Anda kayak gitu suara kita lagi, kenapa lagi? Seandainya ada suara bising, lalu suara kita kadang-kadang harus kita seorang ada mendengar. Tapi gara-gara bising ini kan ada suara lain mengganggu, kenapa lagi? Yang penting suara kita sudah standar. Itu kan dengaran rukun qauli itu. Jadi seorang mendengar tadinya kan, kayak apa ukurannya? Tang malam kan waktu seperti itu. Baca apa Bismillah, Fatihah misalnya kan. Nah kayak apa kita mendengar ukuran suara kita tuh kayak itu tuh standarnya. Nah itulah. Nah itu artinya cara mengukurnya. Kadang mesti harus nyaring kita mendengar bujur adalah. Atau bil fi'li nya kan bil quwati aja. Bil quwati bukan bil fi'li. Ya, Fatihah lan tahiyat akhir. Pun salam ya gitu salam ya. Salam rukun qauli lah. Nah, itu harus tangan kita mendengar kan. Kemudian kita tangan. Kemudian lagi kalau misalkan Bang orang sembahyang managur imam. Nah, managur imam kayak Pak imam kadang-kadang sambungan ayatnya nah. Lalu kita menegur. Nah, maka menegur imam itu kalau bahasa di kitab ini fathul imam, artinya menegur imam. Itu harus kita niat zikir. Kalau niat menegur tunggal, betul lah. Berarti kita kayak seolahnya kayak keluar dari sembahyang. Ada niat tersendiri, gitu kan? Atau misalkan orang mengerti bahasa Arab. Orang pada sembahyang, niatnya sembahyang Allah bersembahyang. Ada kawan mau tolong tok. Lalu kan supaya kawannya di ke rumah. Lalu menyaringnya baca urufuruha bisalamin aminin. Kita masuk haikam. Nah, kawan ini paham, oh ini kata sembahyang apa nih? Tapi aku diizinkan sembahyang. Diizinkan masuk ke rumahnya nih. Masuk haikam kawannya nih kan. Pada orang sembahyang baca ayat urufuruha bisalamin aminin. Nah, selama ini niatnya baca ayat Quran, ada niat baca ayat Quran kada baca. Atau baca ayat Quran sekaligus memberitahu kada baca. Tapi kalau niatnya baca Quran memberitahu kawan supaya masuk ke rumah, batal lah sebenarnya. Walaupun ayat Quran dibaca, tapi niatnya memberitahu orang, batal lah. Nah kayak kita juga kan kucing menamakan iwak aja lah. Nah iwak nanti di muka seorang nih, takutan kucing menyarungkar nih. Maka seorang sembahyang dah. Pasai dia kucing berbarak, napa aja supaya kena nih. Nah napa supaya kena aja kucing ini melacok langsung. Ada aja ide loh nih. Salah baca Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah hus. Nah itu kan husnya kan diunteng. Jadi baca qul malah niat naga kucing betul lah sembahyang. Nah, husnya itu nyaring kan, jok manual tang jatuh kucing buka hal ini lah. Nah, ini jadi baca Quran tapi niatnya naga kucing betul sembahyang. Tapi kalau niat baca Quran jujur, sekaligus naga kucing kada betul. Nah, penting ada niat baca Qurannya. Nah, itu kan. Itu jadi kada boleh kita tuh kan sembahyang tuh main-main kan. Nah, tapi masih dimaafkan kalau tercampurnya tadi. Nah, tambih ini lah. Itu. Nah, pikir. Begitulah yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kada boleh sembahyang itu dianggap
mainnya lajur kepada yang lain kan, tapi kalau sampai ada niat zikirnya tak ada apa-apa. Nah, jadi ketika imam sudah nyerah kan kada dapat imam tadi lah, imam tuh kada dapat lagi kan, nyerah sudah, maka hanya kita bersuara menegur. Amun imam masih aja tak boleh, kada apa kan, jangan kita guru lah. Imam baca qul ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Apa di imam nih semuanya? Wala antum wala ana. Dan imamnya kada berdiam, baca terus jangan ditegur. Yang ditegur tak kan itu mau berenaya jadi padahkan. Itu kan ini muya imam 20 kali dan wala ana wala antum. Lakum makan imam aja jadi belakang mana. Betul. Muya ada dengar. Lakum makan imam aja. Betul di belakang mana. Mana guru kayak itu. Orang kan imam nyarah wala ana wala antum wala ana. Tadi ya imam apa semuanya hanya kita bersuara kan lakum dinukum waliyadin, tapi niatnya apa tadi? Niat membaca Quran. Si makmum tadi boleh selajur baca Quran sekaligus mana guru imam boleh. Yang penting ada niat baca Quran. Jangan sampai tak tinggal nyentuh kan sama tempat mana guru imam aja baca jadinya. Nah, itu hanya 40 imam mana guru imam. Jadi kita manggil imam tuh ketika imam nyerah kan nyerah ada imam jadi tagur ya kan. Masalahnya kalau malang-malang baca itu kita tagur bisa apa ngaruhnya tak camuh jadinya kan. Nah, jadi menurut imam bisa baca sabihis takkan apa? Baca sabihis takkan walaili nih. Nah, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, anak takkan samsi nih. Nah, baca apa? Sabihis takkan samsi kan. Qad aflaha man tazakka, baca qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jadi kita semuanya ke mana ujungnya nih? Kenapa imam sabihis Ibrahim Musa ketinggalan tadi. Ibrahim Musa tidak tahu lagi. Maka sudah sabihis kan Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu ujungnya kan ini baca sabihis. Kada aflahaman tazakka, baca kada aflahaman zakkaha. Habis buka kalayan mana? Nah, tak beri baca kan ada tamu. Ibrahim wa Musa ada tamu lah. Nah, pas surahnya tak ubah kalayan bang. Nah, sakit aja kan. Tak ubah anunya putingnya kan ya. Kayak apa? Wadduha kan. Walal akhiratu khairu wa abqa. Orang walal akhiratu khairu laka minal ula nah. Nya walal akhiratu khairu wa abqa. In hadha dapat wadduha tak ibadah kita putingnya kan. Hati-hatilah. Dia menyata salah itu kan kita kada kau menegur lah. Masalahnya kan cari mah berenang ya. Nyari kita padahkan. Mana tanunya tak sasatnya tadi lah. Tak ke mana nih? Sabihis takawan syamsi tadi kan. Amun imamnya terusnya baca takan situ lah. Biasanya rokok dan seterusnya. Kemudian tadi apa menuturkan dua huruf dianggap batalkan dengan sengaja tadi. Nah, kayak apa pulang misalkan ada kita itu misalnya suami hajat di rumah, kan sabnya itu panjang sampai ke mana kambing terus pulang ke halaman rumah pulang. Pas paratan suami hajat pajah lampu. Lampu pajah, otomatis baik ada bunyi lagi kan. Kawalah kita mengetahui gerakan imam lagi. Sudah nang pajah lampu atau. Nah, lalu pajah lampu kada bujur. Lain kata kawan bulan kan tarang nih kada bujur nih. Anunya harinya kada bulannya kada tarang nih. Jadi kan kada bujur nih. Lalu kada tahu lagi gerakan imam bersuara lagi. Nah, maka kita pasang melihat kisah seperti di muka kita kan bila orang bergerak juga kita kan. Misalkan ada namanya nyalamatakan. Kayak apa namanya nyalamatakan supaya jangan camuh. Imam kan imamnya tuha kan kada kau nyaring suara. Ada anom nang nyaring suara. Nah, maka diperlukan waktu imam rukuk Allah Akbar. Ada buktiak Allahu Akbar. Sampai ke hujung sana ngaruh kan. Ada buktiak. Nah, maka nang buktiak ini hanya muballigh. Muballigh artinya menyampaikan apa nang dikerjakan oleh imam lewat mengiringi zikir yang dibaca oleh imam. Takbir intiqal tadi kan. Jadi bila Allah Akbar, Allahu Akbar baca dia. Sami Allahu hamidah. Apa? Sami sautannya sama aja kan. Sami Allahu hamidah. Nang di Makkah bukan aja. Rabbana walakal hamdu itu lain mazhab bisa dituruti. Itu mazhab Hambali kan. Jadi kalau kita Sami Allahu hamidah, baca aja Sami Allahu hamidah. Si makmumnya nih, kita mazhab Syafi'i.
ada perlu nuruti urang kan, nuruti urang tuh lapah pulang kan kayak balang sabujur jeung pun urang. Nah, itu kan terus sana benar alhamdulillah. Nah, napa juga kayak itu aku aja nurutin di Makkah aja. Nah, itu kan. Nah, gitu ya kayak itu padahal kan madhabnya. Nah, maka si mubalik tadi niatnya apa? Niatnya harus ada tabut zikir. Niat zikir ada. Niat zikir ada itu kan si mubalik tadi, niat zikir ada. Kada semata-mata memberitahu. Boleh zikir sekaligus memberitahu lawan makmum di belakang. Nah, penting zikirnya kamu buat niatnya kan jangan sampai sekadar memberitahu aja, Allahu Akbar, memberitahu pada imam pindah rukun. Nah, bila itu niatnya batal si mubalik tadi. Nah, begitu pula kalau kita sembahyang waktu zuhur atau asar kan gemat. Zuhur asar gemat. Ketika kita Allahu Akbar kan menyaring oleh Allahu Akbar si imam nih. Sami Allah namida amun kada itu bisa didengar di belakang si makmum nona. Nah, itu kan waktu kita sunyi, waktu kita bergemat sembahyang zuhur asar, tapi zikir waktu takbir intiqal atau zikir pindah rukun benyaring. Nah, maka itu si imam niatnya niat zikir. Lalu ada namanya mani pulang. Tadi kata imamnya adalah ulama dari mazhab Syafi'i, boleh kita niat berburung. Waktu kita Allahu Akbar takbir ihram pertama tuh nah, Allahu Akbar itu kita pasang niat semua zikir perpindahan rukun aku baca nyaring ini niat zikir. Semua bacaan ku nang nyaring ketika pindah rukun pun niatakan zikir. Maka kada baik kita ada niat setiap gerakan kita tuh. Itu niat berburung katanya. Satu niat cukup tuh semua. Misalkan kita johor kan Allah, kita Allahu Akbar tuh niat semua nang ku baca nyaring ini niat zikir. Maka ada pada kita menyiapkan ada banyak tinggi kan waktu kita nang bergerak pindah rukun tadi. Nah, itu ngarannya supaya jangan taugah niat kan bujur-bujur sembahyang nang dikerjakan. Kada boleh kita sampai memberitahu niatnya. Kecuali kalau memberitahu sekaligus zikir itu boleh. Nah, itu kan jadi kada lepas daripada niat sembahyang tadi kan. Nah, itu Imam Khatib tadilah yang bolehkan tadi. Nah, bagian berborong tadi. Kemudian lagi jikalau orang misalkan bedehem tadilah. Nah, tapi bukan karena uzur, karena Fatihah kada lagi bersuara kan, hilang suara. Bedehem mai supaya kawan muncul sunang wajib nih, maka bedehemnya berapa? Walaupun muncul 2 huruf tadi kan atau lebih. Tapi ketika membaca nas sunat jangan bedehem-dehem, kita punya nas sunat kata kawa paraya lagi kan. Tak kawa ini kita dikasih, jangan didehem makan. Itu mah hanya kan dehem itu lebih berbahaya daripada membaca nas sunat tadi. Artinya mengerjakan nas sunat kan pahalanya ada, tapi bedehem itu menghilangkan kesahan atau tentang kesahihan sembahyang tadi. Nah, begitu pula tahiyat akhir salawatnya atau salamnya kan. Nah, ketika ada muncul suara kecuali dengan bedehem maka boleh bedehem untuk menyelamatkan rukun qauli tadi. Begitu pula jangan sampai kita batuk tuh kalah. Nah, kadang-kadang ada kita batuk. Nah, batuk kita tuh jaga jangan sampai keluar 2 huruf minimal. Atau orang tabung menangis. Tabung apakah kan tabung ayatnya ini menyentuh benar ya, menangis. Jangan sampai menangis itu memunculkan 2 huruf. Nah, jadinya suara itu jangan sampai lain pada menangis tadi kan. Atau orang wahin. Nah, wahin itu aja kan kis, dahlah. Mau kis hai hanya pulang. Nah, hainya itu jangan dibiasakan. Nah, kan kis hai aja, atau boleh hai. Padahal kis juga jangan orang wahin telah jangan ditambahi tak. Ya, tambahi bisa makan atau tatawa. Nah, tatawa muncul ada huruf 2 biji huruf muncul kan dari tatawa tadi maka batal sembahyang. Nah, itu kamu tatawa atau ada awal jadi arif kan sampai keluar huruf. Nah, kada keluar huruf dari kada apa kan. Kemudian pembatal salat yang lainnya atau dengan 1 biji huruf tapi dapat dimengerti. Nah, kita mah orang misalkan orang tua orang misalnya adi, yaudi kan di itu 1 biji huruf. Yang huruf dal kan berkasrah di, tapi kan kita mah yaudi. Itu kan mah orang ngarang orang nih, maka batal sebenarnya walaupun 1 biji huruf. Karena ada tujuan yang dimaksud dengan 1 biji huruf tadi. Ada antek orang sembahyang berpandir bahasa Arab lah. Kada batal. Padahal bacaan yang dibacanya bahasa Arab itu bukan bacaan sembahyang. Yaitu ketika orang sembahyang melakukan bahasa Arab untuk qurbah. Nah, qurbah ini artinya melakukan hal yang berpahala. Bila kada wujud untung ada sah. Ada kita tuh kan ngarang ibadah itu kebanyakannya pakai hati. Wudu bila kada berniat kada sah. Sembahyang kada berniat kada sah. Karena puasa kada berniat kada sah. Ada ini bila kada ucapan untung ada sah. Ada ibadah kita tuh harus untung ucap. Bila untung kada ucapkan lain ibadahnya. Kenapa? Itu nazar. Nazar itu harus untung ucap.
Amun di hati aja itu rencana atau niat. Nah, itu nazar itu nah. Jadi misalkan dia nazar, aku bernazar bila puasaan gini, anakku misalkan awaknya puasa sebulanan tahan, aku bernazar hendak membuat ziarah Karampayan misalkan. Nah, bila berucap untuk nazar itu ngarannya. Aku bernazar. Nah, nazar tak. Ini hanya nazar apa? Nazar dengan syarat. Artinya bila berhasil hanya ziarah Karampayan. Itu kan? Ini nazar dengan syarat apa? Nazar mu'allaq, nazar yang digantungkan. Itu kan? Amun di hati aja, di hati diberi aku mana bila anakku nikah anak kau puasa sebulan ini, dinya tahan kalau saya berjalan sebulan ini, kebawa karena ziarah Karampayan. Tapi untung ada berucap lain nazar, itu niat saja rencana katanya. Rencana atau niat kan, niatkan sesuatu, rencana sesuatu. Nah orang nazar itu berucap, aku menyai nazar lah bila anak kita ini tahan puasa sebulanan karena kita ziarah Karampayan. Nah nazar tuh, bilanya terjadi kan berhasil, wajib dilaksanakan. Bila kada terhutang pakai mati dituntut kan itu nazar tuh. Nah, nazar itu kan gawean yang sunat. Amun gawean yang kada sunat terus dinazarkan. Nang sunat itu wajib deh. Masa dinazarkan? Aku menazar dia bila kabul hajatku ni aku seminggu mau. Adi nazarkan yang jujur nyatanya wajib sudah. Atau perkara yang makruh atau perkara yang haram demo dinazarkan. Jadi nazar itu adalah perkara yang sunat. Kenapa jadi nazar? Nazar itu supaya mengangkat nilai pahala. Jadi itu tujuannya nazar itu mengangkat nilai pahala. Kan ziarah Karampayan hukumnya sunat. Ketika ada suatu yang kita nyatakan dirikan terkabul, lalu kita membayar nazar, maka nazar kita tuh pahalanya pahala wajib. Jadi nazar itu pada hakikatnya mengangkat yang sunat supaya naik nilainya di wajib. Tapi wajib perorangan. Siapa yang bernazar maka dia yang wajib melakukannya. Nah, maka nazar ini kada mau harus berucap dimuntung. Tapi kalau kita sembahyang bernazar pakai bahasa Indonesia dimuntung ucap betul kan? Betul kita sembahyang berpandai bahasa Indonesia. Tapi kalau kita sembahyang mengarang doa bahasa Arab, kita baca karena sudah terakhir misalkan lah doanya itu bujur aja bahasanya bahasa Arabnya, kada betul. Tapi kalau kita nyusun doa dengan bahasa Indonesia, biasa terakhir baca ayat kan pakai bahasa Indonesia dimuntung betul lah. Itu kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia itu cukup dalam hati saja. Tapi kalau bahasa Arab boleh dimuntung dibaca. Yang penting anunya bujur kan bahasa Arabnya bujur. Gitu kan? Nah. Lalu ketika orang sembahyang inya bernazar. Maka inya bernazar misalkan di bahasa Arab adalah nazartu li Zaidin bi alfin. Aku bernazar untuk Zaid memberinya 1.000. 1.000 apa kira-kira? Nah, 1.000 apa ada 1.000 rupiah, Bang. Artinya banyak atau yang nilai duitnya. Lalu bisa untung nazar li Zaidin bi alfin, maka sembahyangnya kada batal. Kenapa? Karena bernazar itu harus berucap untung. Dan nazar itu jadi pahala. Jadi asalnya akan memberi Zaid 1.000 itu hukumnya sunat, berubah menjadi wajib. Atau bahasa lain jadi juga Allah Ta'ala lillahi alayya an atasaddaqa misalkan. Lillahi alayya an atasaddaqa. Untuk Allah kuwajibkan diriku untuk bersedekah. Nah, maka orang tua wajib bersedekah dengan suatu nilai harta yang ada nilainya. Bahasa Arabnya lillahi alayya. Kalau benar itu lillahi alayya an atasaddaqa. Nah, sehingga Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bandani ada dalam kitab Riyadul Badi'ah rasanya. Kitab Riyadul Badi'ah dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bandani. Di situ dia melajari kita supaya kita pilih pahala benar pahalanya dengan cara bernazar. Misalkan kita nak masuk ke masjid, lalu kita boleh untung lillahi alayya an a'taqifa fi hadzal masjid. Aku wajibkan karena Allah untuk diriku, artinya aku nazarkan agar aku beriktikaf di masjid ini. Masuk ke masjid, dibandingkan itikaf, maka selama di masjid dapat pahala wajib. Itu Syekh Nawawi Al-Bandani ada di kitab Riyadul Badi'ah rasanya kitabnya ada. Maulah nazar itu untuk meningkatkan gawean sunat menjadi wajib. Tapi kan kita yang masuk masjid, dia itikaf langsung, kamu kada beritikaf, bisa kita keluar pulang, berusaha jadinya. Kan meninggalkan wajib. Jadi kan ketika sudah masuk ke masjid, hanya kita berdiri itikaf. Itikaf itu sedetik dia sudah masuk. Nah, orang itikaf itu kan berdiri di masjid, walaupun sedetik itu sudah masuk, dah. Artinya sah juga kan itikafnya. Asal berdiam di masjid, walaupun sedetik. Apalagi sampai jam-jam mana si guring di masjid lagi. Asal yang mau turun nang anu aja karpet imam je lah, karpet nang anu aja kan masjid aja kan. Artinya kan orang beritikaf itu niat membedakan. Orang santai di masjid karena kelapahan, sehingga di masjid lawan orang masuk masjid yang itikaf. Nah, itikaf pahala. Padahal sama pada santai. Nang itikaf berubah
nang umpat isar di masjid berapa santai. Nang beriktikaf tadi berpahala. Itu membedakan niat itu membedakan antara gawian biasa lawan gawian ibadah. Nah, ketika pulang Anda masuk masjid, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid, masuk ke masjid, maka ia bernazar dari kata materi. Maka ia beriktikaf, maka itu menggugurkan nazarnya. Pahalanya naik menjadi wajib. Tapi asalkan jangan kada digawi lah. Kada digawi berusaha kita. Jadi nyata-nyata para digawi sudahlah, hanya kita nyatakan demikian. Itu redaksinya lillahi alayya. Itu nazar atau nazar tuh akan bocor. Tapi kita aku bernazar ini. Nah, jadi nazar itu dua. Ada yang tanpa gantungan. Tadi kan jika aku bernazar menyalah bila anak kita nih kau puasa sebulanan kubawa karena ziarah sekalang bayang. Ini hanya nazar dengan gantung. Artinya bila terjadi kan yang kita gantungkan wajib kita melaksanakan. Artinya bila kau tunai puasa sebulanan maka wajib kita buatnya ziarah sekalang bayang. Ada juga nazar itu kada bergantung-gantungan. Kayak apa? Nazar tabarrur, nazar tabarrur. Nazar kalau bergantung itu deh. Aku bernazar bila masuk ke masjid aku beriktikaf. Kada tuh masih bergantung lah. Aku bernazar beriktikaf di masjid. Nah, itu. Kita di Muara Lawang di masjid kan, di Muara Lawang di Bujung Untung. Aku bernazar beriktikaf di masjid nih. Untung kita Bujung itu. Masuk ke masjid, niat iktikaf jadi. Nah, maka ini nazarnya kada bergantung. Ngarannya nazar tabarrur. Ada kita ini kemahiran nazar itu kan bersyarat. Bila ini, aku bernazar bila kayak ini, itu kan kita tuh banyak menggunakan nazar itu bersyarat. Ada nazar itu kada ada syaratan, langsung kita nazarkan. Aku bernazar mandui ini, maka naiklah pahala kita dari sunat menjadi wajib. Itulah, nah itu artinya kan. Kalau kita bernazar, akulah nakai ikam bilanya kau puasa sebulanan. Tuntung pas bulanan tunai ikam karena aku bernazar bahwa ikam ziarah kalang bayang. Ini kan orang bernazar tuh gayanya seolah kayak orang pemalar. Itu kan bila terjadi hanya itu kan kayak manwi Allah Taala tuh kayak menjanji Tuhan tuh kan kayak manantang lah. Nah, itu. Jadi hati-hati juga kan ada sabda Nabi SAW, jangan karancakan bernazarnya Nabi. Karena nazar itu bisa hantu jadi manwi. Bisa hantu bisiki, aku bernazar aja. Bila kabul hajatku, ini misalnya aku anak ziarah wali songo misalnya. Depetnya pupit. Nah, bisa dicok hidung saragaan ngone aneh kae. Nah, ini kan kita nazar itu jangan diubra-ubra kalau kita ngalih mengabulkan ngone. Jadi ada hadis Nabi, jangan kalau ajak bernazar ini Nabi orang bernazar itu bisa karena pemalar kalau artinya pemalar dibilang Tuhan. Nah, lalu kan bernazar itu setan membisiki di hati kita. Jadi kalau nazar tabarrur kan itu ada apa lah, misalnya kan kita nang gawi dah, hanya kita bernazar. Kita baca tapi tinggalkan itu jadi dosa jadinya. Makanya orang berhilah aja lah. Kalau hilah aja lah. Bila-bila jangan di antara diserahkan tuh untuk melunasi nazar. Kalau ada nazar-nazar yang ada bayar oleh si almarhum ini kan, lalu dibayar pakai hilah. Ya inilah mungkin yang disampaikan salah kadarnya lah. Nah, hal-hal tentang pembedaan sebuah tadi. Semoga ada manfaatnya bagi yang biasa berataan. Semoga kita semuanya selamat di akhirat, memberikan ilmu manfaat serta amal saleh terimanya, dan kita semuanya memberikan syafaatnya Rasulullah nanti di negeri akhirat untuk mendapatkan surga Allah Taala dengan semudah-mudahnya ala dunia. Wa kulli ma nawabi salafus saleh wa ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syai'unillah wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbal alamin, ya akmal akramin, ta'abbadtana bi du'aika li ibadik wal amru kullu bi yadik wa nusqa sidqa fi hadzal amr wa bi imtithali hadzal talab wa natawajjahu ilayka bima da'aka bi anbiya'ika wa awliya'ika wa ahli ridaka min ahli ridaka wa min ahli ardika wa samak an tunqidana wal muslimin wa tarhamana wal muslimin وتتدارك إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين فرج كربهم ارفع الآفات عنهم أجمعين اجمع شملهم ثم شعثهم ألف ذات بينهم وفق لتوبة عاصيهم وتقبل التوبة من تائبهم علم جاهلهم وانفع بالعلم عالمهم اشفي مريضهم عافي مبتلاهم ارفع الشرير عنهم ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر تولهم يا متولي كلهم يا كريم ارحمهم يا رحيم اللهم إنا نسألك نظرة من نظرتك العلية في ساعاتنا هذه توم خيرات والبرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سميع الأصوات ويا قاضي الهجر وتب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوها زكينا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.